Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan bahasan kita mengenai sistem imun ya. Nah, kemarin kita udah bahas sampai bagian keempat yaitu sistem imun spesifik. Nah, ini juga masih sistem imun spesifik, tapi yang kita bahas adalah mengenai imunitas humoral, gitu ya. Jadi sistem imun spesifik itu atau adaptif tadi ini ada dua macam, yaitu yang imunitas humoral yang diperantarai oleh antibodi dan kemudian imunitas seluler yang diperantarai oleh sel. Kalau kamu ingat di sistem imun yang non spesifik juga ada yang diperantarai oleh humoral dan ada juga yang diperantarai oleh sel, gitu kan ya. Nah, di lapis ketiga ini juga ada seperti itu. Jadi kita akan bahas satu-satu ya. Yang kita bahas yang pertama adalah sistem imun spesifik atau adaptif yang diperantarai oleh humoral gitu ya, atau yang diperantarai oleh antibodi. Jadi humoralnya lapis 3 itu adalah antibodi gitu ya. Nah, antibodi itu diproduksi oleh sel B. Jadi yang di sini yang berperan penting adalah sel B gitu ya. Nah, sel B ini nanti akan membentuk klon, membentuk atau berdiferensiasi menjadi sel plasma. Jadi yang sebenarnya memproduksi antibodi adalah sel plasma gitu ya. Sel plasma yang asalnya dari sel B atau limfosit B. Kemudian sel plasma ini atau antibodi yang dihasilkan oleh sel plasma ini akan beredar di darah dan di limfe gitu ya. Tapi sebelum sel B ini kemudian membentuk sel plasma, dia harus diaktifasi dulu. Nah, biasanya yang mengaktifasi sel B adalah sitokin dari jenis interleukin. Kita udah bahas sitokin, kita sudah bahas interleukin pada pertahanan lapis kedua yang berupa humoral ya, tolong diingat-ingat lagi. Nah, kemudian sel B akan diaktifasi oleh sitokin IL-2, kemudian IL-2 ini dikeluarkan atau diproduksi oleh sel T helper gitu ya. Sehingga kemudian sel B-nya karena diaktifasi dia akan membentuk dua klon, yaitu klon sel plasma dan klon sel B memori. Sel T juga punya begitu ya, ada yang tugasnya nyerang, ada yang tugasnya ingat-ingat gitu, mengingat-ingat. Nah, jadi di sel B ada klon sel plasma yang kemudian setiap selnya bisa mensekresi 2000 molekul antibodi per detik. 2000 molekul antibodi per detik. Nah, jadi dia masa hidupnya 4-5 hari. Tapi aktif banget ya, karena setiap detik dia bisa memproduksi 2000 molekul per detik. Nah, jadi yang berhadapan langsung dengan antigen adalah antibodi gitu ya. Nah, selain ada klon sel plasma, ada satu lagi klon atau kelompok sel B yang disebut dengan sel memori. Ini umurnya lebih panjang sama dengan sel T memori ya. Lebih panjang, tugasnya ya memorize ya, mengingat-ingat gitu ya. Siapa musuh yang udah pernah datang. Jadi kalau dia datang untuk yang kedua kali, dia nggak perlu strateginya, nggak perlu tindakannya dari nol, tapi dia udah punya data dan kemudian tinggal diserang aja gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin sel B sebagai bagian yang paling berperan di imunitas humoral, maka sel B itu juga jangan lupa dia juga APC gitu kan ya. Dia juga bisa menampilkan antigen di permukaan selnya. Nah, kalau sel B ini karena kalau dia APC dia berhubungan dengan cara menampilkan antigennya kan di MHC. Ingat lagi MHC yang sebelumnya ya. Jadi MHC-nya kalau punyanya sel B berarti MHC kelas 2 gitu kan ya. Jadi ketika antigen pertama kali berikatan dengan antibodi membran, maka sel B akan melakukan endositosis yang diperantarai oleh reseptor. Jadi di permukaannya ada reseptor ya, setiap sel itu di permukaannya ada reseptor yang akan mengikat molekul yang lainnya. Nah, kemudian dia akan menyajikan antigennya kepada sel T helper. Kan kita udah belajar sebelumnya ya bahwa
Kalau sel B atau sel T itu akan berhubungan dengan di permukaannya ada MHC kelas 2, MHC kelas 2-nya mengikat antigennya karena dia APC, kemudian dia akan berikatan dengan reseptornya sel T helper, gitu kan ya. Kita udah pelajari itu sebelumnya. Ya. Nah, kemudian setiap sel B yang berlainan akan membentuk klon yang terdiri dari ribuan sel plasma yang mensekresi antibodi. Jadi kalau ada musuh tuh ya dikeroyok ya biar cepat lumpuh musuhnya gitu ya. Jadi antibodi yang beredar dalam plasma darah dan limfe itu bekerja melawan bakteri bebas yang ada di situ gitu ya. Atau dia juga bisa menetralkan racun, toksin, atau dia bisa melumpuhkan virus yang ada di cairan-cairan tubuh. Itu ya kerjanya antibodi itu. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat kayak apa sih bentuknya antibodi gitu ya. Jadi antibodi itu adalah protein serum globular yang orang sering menyebutnya sebagai imunoglobulin atau disingkat sebagai IG. Ya, jadi kalau di masa pandemi kayak gini tuh sering banget disebut-sebut gini gitu ya, imunoglobulin, antibodi lah, apalah gitu ya, sistem imun gitu ya. Nah kita mesti paham apa yang sedang dibicarakan sih sama media, sama orang-orang itu, sehingga kemudian kita ya kita sedang membicarakan hal yang ini, yang bentuknya kayak gini, yang peranannya seperti ini kayak gitu ya. Nah, biasanya antibodi itu bentuknya seperti huruf Y gitu ya. Kita lihat langsung aja ya bagian-bagiannya kayak gini. Nah, jadi ini struktur umum dari antibodi. Jadi bentuknya kayak Y. Dia ada punya dua bagian utama. Ini adalah rantai berat. Nih, rantai berat. Ini juga sama, ini juga rantai berat. Nah, ini adalah rantai ringan. Ya, rantai ringan. Ini juga rantai ringan. Jadi sama ya dia ya, kiri kanan sama gitu ya. Kemudian ada bagian yang digambarkan kuning. Ini adalah area variabel atau daerah variabel. Berarti ini juga sama, ini daerah variabel. Sedangkan yang di bawahnya ini adalah daerah konstan. Ini juga daerah konstan. Berarti kalau daerah variabel maka permukaan molekulnya bisa berbeda-beda gitu ya, bervariasi gitu ya. Tergantung pada dia itu akan berikatan dengan molekul antigen yang kayak apa. Gitu kan ya. Misalnya kayak gini nih. Nah, ini kan ada antigen. Ini permukaannya nih, epitopnya. Ingat ya, nih epitopnya bentuknya kayak gini. Maka kemudian antibodi yang cocok berikatan dengan epitop yang bentuknya kayak gini adalah antibodi yang permukaannya seperti ini. Yang daerah variabelnya bentuknya kayak gini. Jadi ini kan daerah variabel. Jadi daerah variabel ini bentuknya bervariasi karena musuhnya juga bervariasi gitu ya. Maka kemudian antibodinya juga harus bervariasi. Jadi kalau misalnya epitopnya bentuknya begini, maka yang menghampiri adalah antibodi yang daerah variabelnya cocok. Jadi klek. Jadi sebuah bakteri itu sebuah bakteri itu satu buah bakteri itu bisa dikeroyok bareng-bareng oleh antibodi. Sehingga kalau udah dikeroyok begitu, itu gampang ditandain. Apa tuh? Itu yang harus ditelan oleh makrofag gitu kan ya. Jadi makrofag itu gampang. Ini musuhnya. Ini musuhnya. Karena udah dikunci tuh si musuhnya itu ya oleh si antibodi itu. Gitu ya. Nah, balik lagi ke sini. Jadi ini adalah daerah konstan, ini daerah konstan yang bentuknya nggak berubah gitu ya. Ini adalah daerah variabel yang permukaannya bisa berbeda-beda, bervariasi. Nah, di daerah variabel ini ada sisi yang disebut dengan sisi pengikatan antigen. Nah, jadi antigennya diikat di sini, kan gini kan ya, nih antigennya, diikat di sini, nah diikat di sini, nah gitu ya. Nah, kemudian antara rantai ringan dan rantai berat itu diikat juga ya kan supaya tidak tercerai-berai ya, diikat oleh ikatan disulfida. Ini ikatan disulfida. Kemudian di daerah konstan juga ada sisi pengikatan komplement. Komplement itu adalah
humoral ya. Jadi dia senyawa kimia gitu ya. Nah, dia berikatan, kita udah bahas ya komplement sebelumnya, kamu buka lagi catatannya gitu ya. Nah, ini adalah anatomi bentuk atau struktur dari sebuah antibodi gitu ya. Jadi antibodi itu banyak banget ya. Ini sudah saya jelaskan ya. Jadi tadi ada 2 segmen, variabel dan konstan. Nah, sisi segmen konstannya itu adalah tadi ya dasarnya dari sebuah antibodi yang bentuknya sama gitu ya. Nah, kemudian antibodi itu kan ada 5 macam ya, nanti kita bahas juga ya. IgM, IgG, IgA, IgD, dan IgE. Nah, itu punya dasar, punya bentuk sisi variabel yang berbeda-beda gitu ya. Nah, segmen konstan ini juga menentukan cara antibodi disekresi, kemudian disebar, distribusi dalam tubuh gitu ya. Jadi misalnya satu antibodi itu beredar dalam cairan tubuh, antibodi yang lain itu berikatan dengan basofil, berikatan dengan mast cell. Ini juga udah pernah nih dibahas, coba buka lagi tentang mast cell dan basofil ya. Nah, jadi segmen konstan itu kan tadi gede ya, lebih gede itu rantai berat ya. Nah, itu juga berikatan atau berhubungan dengan rantai ringan gitu ya. Kemudian juga dia bisa ditempeli oleh sisi pengikatan komplement gitu ya. Jadi kita juga hubungannya dengan komplement. Jadi dia sebenarnya kompleks juga bentuknya gitu ya. Nah, ada sisi variabelnya kan yang di atasnya ya. Ada sisi variabelnya yang bisa berikatan dengan antigen gitu. Nah, itu enzim bentuknya. Jadi dia protein gitu ya. Jadi dia berikatan dengan epitopnya si antigen tadi. Udah dibahas juga ya. Nah, jadi si antibodi itu tersusun dari protein. Protein itu komponennya adalah asam amino. Jadi setiap antibodi itu punya susunan asam amino yang berbeda-beda gitu ya. Nah, jadi kalau ada perbedaan kecil aja itu juga bisa mempengaruhi bahwa si perbedaan kecil itu juga hanya bisa berikatan dengan antigen yang permukaannya cocok sama dia, key and lock gitu ya sama dia gitu. Jadi beda-beda banget antara satu antibodi dengan antibodi yang lain karena antigennya juga beda-beda gitu. Maka harus diikat dengan antibodi yang juga berbeda-beda permukaannya. Nah, katanya tubuh orang dewasa normal itu mengandung sekitar 10 triliun sel B. Nah, sel B ini dapat berdiferensiasi menjadi sel plasma kan ya. Sel plasma itu bisa menghasilkan sekitar 100 juta jenis antibodi yang masing-masing itu punya spesifikasi berbeda gitu ya. Jadi mau musuhnya datang bentuknya kayak apa, maka sepertinya antibodi ini udah ada nih pasangannya yang bisa mengikat antigen yang berbeda itu gitu ya. Nah, ini adalah 5 macam dari antibodi dengan bentuknya yang berbeda-beda gitu ya. Kadang bentuknya kayak gini sama, tapi molekul penyusunnya beda-beda gitu ya. Yang paling gede tuh ini IgM, imunoglobulin M, karena dia bentuknya pentamer ya. Nih 5 nih, ya pentamer. Nah, IgM itu dihasilkan oleh tubuh ketika tubuh mengalami berhadapan dengan serangan antigen yang pertama, paparan pertama gitu. Jadi kalau orang ini kemudian terpapar antigen untuk yang pertama kali, kemudian dicek darahnya di laboratorium, maka di darah itu terkandung IgM. Nah, kalau ada IgM-nya berarti dokter itu bisa menyimpulkan bahwa orang ini terpapar antigen ini untuk yang pertama kalinya. Ini sakit yang pertama kali gitu kan ya. Nah, jadi ditemukan untuk pertama kali serangan pertama, paparan pertama gitu ya. Jadi disebut dengan dia berperan pada respon imun primer karena terdapat pada paparan pertama.
Pada pertemuan pertama dengan antigen, IgM itu akan menempel dan mengaktifkan sistem komplement dan memperbanyak sel-sel fagosit yang lainnya. Jadi kalau kemudian tubuh terpapar antigen yang pertama, maka kemudian IgM akan diaktifkan, kemudian sistem komplement akan diaktifkan, sehingga kemudian sel-sel fagosit yang lain akan diaktifkan dan diperbanyak lagi, gitu ya. Jadi IgM ini biasanya ditemui di darah, tapi tidak ada di jaringan. Dia lihat bentuknya kayak gini. Nah, yang kedua adalah IgG. IgG yang ini, gitu ya. Ini tugasnya adalah melindungi tubuh terhadap serangan mikroorganisme dan racun, gitu ya, senyawa kimia yang nggak ada dalam tubuh kita ya, toksin ya. Kemudian juga mengaktifasi komplement, meningkatkan efektivitas sel fagosit hampir sama ya sama IgM yang tadi. Nah, tapi dia itu adalah antibodi yang diproduksi dalam jumlah besar ketika tubuh mengalami paparan kedua dari antigen. Gitu ya. Jadi kalau ini udah sembuh dari sakit, pada masa berikutnya ada wabah lagi dan kemudian dia terpapar lagi. Nah, ketika dia terpapar yang kedua, ingat dia udah punya sel memori ya kan gitu ya. Maka IgG ini diproduksi dalam jumlah banyak. Maka kalau darah orang itu diperiksa ada IgG-nya dalam jumlah banyak. Orang ini nggak sakit biasanya gitu ya, tapi IgG-nya banyak. Maka keberadaan IgG, keberadaan IgM itu juga sebagai pendeteksi awal ini orang sakit apa enggak. Itu yang terkandung pada indikator alat swab antigen gitu ya. Ada swab antigen tuh dia dia kelihatan di situ ya. Jadi kalau kita udah punya IgM, kita baru ada IgM dalam tubuh kita, itu benar kita baru terpapar yang pertama gitu ya. Tapi kalau dalam tubuh kita ada IgG, itu nggak apa-apa gitu ya. Berarti kita terpapar yang kedua, tapi kita nggak sakit gitu ya. Kita udah pernah sakit lah gitu ya. Kita udah pernah sakit. Nah, itu adalah paparan kedua dan itu tidak membuat kita sakit gitu ya. Tapi kalau adanya IgM, nah itu sebenarnya kita lagi sakit gitu loh, gitu ya, karena kita terpapar yang kedua. Yang pertama, maaf, yang pertama kalau IgM. Nah, jadi antibodi yang diproduksi kalau kita terpapar yang kedua itu jumlahnya jauh lebih banyak. Ya, jumlahnya jauh lebih banyak dan lebih cepat produksinya gitu ya, lebih cepat dan lebih banyak. Sehingga kemudian mekanisme perlawanan terhadap antigen itu jadi lebih efektif gitu ya. Nah, si IgG ini ada di darah, ada juga di jaringan. Kalau IgM kan di darah doang gitu ya. Nah, jadi dia itu juga bisa menembus plasenta. Plasenta itu ada di ibu hamil ya, wadahnya janin gitu kan ya. Jadi dia dapat melintasi plasentanya dari bagian tubuh ibu ke tubuhnya janin gitu ya, sehingga IgG ibu itu juga bisa kemudian masuk ke tubuhnya janin dan melindungi bayi itu sampai usia 3-6 bulan gitu. Jadi ada banyak bayi yang emang sehat ya dari maksudnya ketika ada wabah dia nggak kena gitu padahal dia bayi gitu kan. Kalau bayi itu kan sebenarnya lahir tubuhnya itu dalam keadaan kayak bersih, belum pernah terpapar, maka kemudian kan IgG-nya belum ada gitu kan ya. Tapi pada ibu yang kemudian dia punya IgG banyak, IgG-nya itu bisa masuk ke tubuh bayinya dan melindungi bayinya terhadap serangan patogen gitu ya. Nah, jadi IgG ini adalah antibodi yang juga digunakan dalam proses pengobatan. Jadi produksinya itu diperbanyak dengan teknologi rekombinan DNA gitu ya. Maka produksi IgG diperbanyak, kemudian bisa digunakan untuk orang yang lagi sakit. Jadi dimasukkan ke tubuh orang yang lagi sakit. Maka disebut juga ini bisa digunakan dalam proses pengobatan gitu ya. Oke. Yang berikutnya adalah IgA. Nah, ini juga membantu kita terhadap serangan mikroorganisme yang di mana yang ada di permukaan tubuh, ada di selaput lendir, di hidung, di mata, di paru, di saluran pencernaan. Berarti dia ada di cairan-cairan tubuh, gitu ya. Ada di aliran darah, di selaput lendir, di kolostrum. Kolostrum itu kandungan yang terdapat dalam ASI pada hari-hari pertama setelah melahirkan. Nah, ini yang kemudian emang
antibodinya itu banyak, termasuk di dalamnya ada IgA. Maka ketika ibu habis melahirkan itu benar-benar diusahakan bahwa bayinya itu mendapatkan ASI yang pertama, karena ASI yang pertama ini kolostrumnya banyak gitu ya, sehingga kemudian harapannya bayinya jadi sehat, lebih sehat gitu ya. Nah, kemudian jadi kalau di cairan-cairan tubuh kita tuh selain ada sistem pertahanan lapis 1 yang eksternal, ada lisosim, tolong diingat itu lisosim itu apa, dilihat lagi catatannya. Tapi ada juga IgA, gitu ya, untuk melawan kuman. IgA itu adalah pertahanan lapis ketiga. Tapi kalau lisosim itu pertahanan lapis pertama, gitu ya. Jadi perlindungan tubuh kita tuh sebenarnya kuat ya. Di suatu tempat itu lapis 1, ada lapis 3 tuh ada juga gitu, sehingga kemudian tidak mudah menjadi sakit gitu, dan memang kita kan tidak mudah menjadi sakit kan. Oke ya. Kemudian berikutnya adalah IgD, ini yang imunoglobulin yang kayaknya enggak jelas gitu ya, belum jelas benar gitu ya. Ini terutama terdapat pada permukaan sel B. Kemungkinan, jadi kalau belum jelas benar tuh ada kata-kata kemungkinannya. Kemungkinan berfungsi sebagai reseptor antigen yang diperlukan untuk memulai diferensiasi sel B menjadi sel plasma. Jadi kayaknya kalau IgD itu dia itu mengaktifkan sel B, sehingga kemudian sel B aktif berdiferensiasi menjadi sel plasma, sehingga kemudian sel plasmanya menghasilkan antibodi. Gitu ya. Nah, dia juga adanya di aliran darah, juga jumlahnya nggak banyak. Yang terakhir adalah IgE. Nah, kalau IgE itu dia bisa berikatan dengan basofil, dengan mast cell. Coba dibuka lagi catatannya mast cell. Pasti di permukaannya di gambar itu ada IgE, gitu kan ya. Jadi kalau ngomongin soal basofil dan mast cell, maka nih hubungannya sama alergi, gitu kan ya. Nah, basofil, mast cell keluarin histamin, gitu ya. Nah, pada saat basofil mast cell itu mengeluarkan histamin, gitu ya, sebenarnya itu dirangsang oleh keberadaan IgE, gitu ya. Jadi karena ada permukaannya ada IgE, maka kemudian dia terangsang untuk produksi histamin, heparin gitu ya. Nah, IgE juga bertanggung jawab pada respon autoimun. Autoimun itu ketika tubuh melawan protein tubuhnya sendiri ya. Kayak misalnya contoh kasusnya adalah alergi. Alergi itu adalah autoimun ringan sebenarnya gitu ya. Kemudian ada alergi yang lain kayak artritis, multiple sclerosis, kemudian penyakit lupus gitu ya. Itu adalah bentuk-bentuk dari penyakit autoimun gitu ya. Itu yang berperan antibodinya adalah IgE. Gitu ya. Tapi IgE juga bisa melawan parasit-parasit tertentu. Nah, itu adalah 5 macam dari bentuk dari macam-macam antibodi. Kalau gambarnya kayak gini ya. Jadi yang gede itu IgM. Nah, yang gede nomor 2 adalah IgA. Jadi kalau IgA itu seperti 2 antibodi berikatan gitu ya. Nah, ini ada rantai yang mengikat keduanya. Kalau yang IgG, IgE, dan IgD bentuknya hampir sama, cuma ada perbedaan susunan asam aminonya, gitu ya. Dan peranannya juga berbeda, gitu ya. Nah, tadi si antibodi ini tugasnya mengikat antigen. Kalau dia udah berkaitan dengan antigen, itu kita menyebutnya kompleks antigen antibodi, gitu ya. Dan ikatan itu khas banget. Ini kalau antibodinya A berikatan dengan antigen A, yang nggak bisa berikatan dengan antigen B, gitu ya. Nah, sisi pengikatannya adalah di epitop, ya. Kita ingat lagi epitop itu yang apa. Nah, sebuah antigen gitu biasanya punya minimal 2 sisi epitop. Satu untuk masing-masing sisi, misalnya kiri kanan, atas bawah gitu ya. Nah, tapi ada banyak juga antigen yang epitopnya banyak banget. Sehingga kalau epitopnya banyak banget bisa diikat oleh antibodi yang juga banyak banget. Bahkan ada ditemukan bahwa ada sebuah bakteri yang diikat oleh 4 juta molekul antibodi. Bayangkan, berarti dia dikeroyok banget gitu kan ya. Terkunci lah dia gitu kan ya. Pengikatan antibodi ke antigen memungkinkan inaktivasi antigen. Jadi kalau antibodi itu udah berikatan dengan antigen, maka antigennya jadi nggak aktif lagi gitu ya. Jadi membuat antigen itu terinaktivasi.
Nah, dan kemudian kalau dia udah diikat sama antigen itu gampang banget ditandain oleh makrofag. Jadi makrofag itu tahu mana yang mesti ditelan, mana yang tidak harus ditelan gitu ya. Jadi yang udah dikunci si tubuh antigennya nih oleh antibodi itu gampang banget dilihat oleh makrofag lah, dan tanda kutip dilihat ya, sehingga mudah banget, oh ini yang harus ditelan, oh ini yang harus ditelan gitu ya. Nah, kemudian metode cara antibodi mengikat antigen itu ada 4 gitu ya. Ini penting nih ya, tolong diingat-ingat. Yang pertama adalah netralisasi. Jadi si antigen itu dinetralkan lah istilahnya gitu ya, netralisasi. Jadi antibodi berikatan dengan dan menghambat aktivitas antigen. Jadi kalau udah dinetralisasi, jadi netral, jadi inaktif lah gitu ya. Contoh, antibodi menetralkan virus dengan melekat pada molekul yang akan digunakan oleh virus untuk menginfeksi inang. Jadi tempat pelekatannya diikat sama antibodi. Maka si virus ini nggak bisa berlekatan dengan sel inangnya, nggak bisa dia menyerang sel inangnya. Wong tempat pelekatannya itu ditempelin sama antibodi gitu ya, ibaratnya gitu ya. Kemudian ada aglutinasi. Kalau aglutinasi kan digumpalkan gitu ya. Digumpalkan tuh kayak dikumpulin lah nih antigen ayo ngumpul di sini gitu kan ya, misalnya gitu ya. Nah, jadi ini adalah penggumpalan patogen yang diperantari antibodi secara efektif. Jadi menetralkan, mengopsonisasi mikroba tersebut, jadi kayak dimatiin gitu kan ya, diinaktivasi benar gitu ya. Nah, jadi aglutinasi ini terjadi karena masing-masing molekul antibodi punya minimal 2 sisi pengikatan tadi, epitopnya minimal ada 2, sehingga kemudian diikatlah, dikumpulin lah, tak 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 diikat gitu ya, sehingga kemudian gede jadinya. Ketika dia besar, itu gampang juga dikenali oleh makrofag. Jadi gampang ditelan gitu. Oh, ini yang harus ditelan gitu ya. Kemudian diendapkan, pengendapan, presipitasi. Ini biasanya kalau antigennya berupa larutan. Ya, jadi diendapkan. Jadi kalau berupa larutan kan mesti dikumpulin dulu lah. Nah, itu mesti diendapkan, diikat oleh antibodi sehingga kemudian terbentuk endapan. Kalau udah terbentuk endapan itu juga gampang buat si fagosit itu untuk menghancurkannya gitu ya. Yang keempat adalah fiksasi atau aktivasi komplement. Berarti ada komplement yang harus diaktifasi, kemudian aktivasi komplement ini bisa menguatkan kompleks antigen antibodi. Jadi, ada sekitar 20 macam protein serum komplement yang berada dalam keadaan inaktif bila tidak terjadi infeksi ya. Kalau nggak ada infeksi, nggak ada musuh, ya mereka kan nggak ada kerjaan. Berarti dia juga tidak ngapa-ngapain gitu ya. Jadi dia inaktif lah kalau nggak ada yang harus dia kerjain gitu kan. Tapi ketika terjadi infeksi, protein pertama dalam rentetan protein komplement itu akan diaktifkan. Ya, sehingga kemudian memicu rentetan peristiwa atau langkah berikutnya dari aktivasi komplement. Kan kaskade ya, maksudnya berantai. Gitu ya. Nah, jadi ujung-ujungnya proses kaskade tadi menyebabkan virusnya lisis gitu ya, atau virusnya mati atau bakterinya juga lisis gitu. Itu yang fiksasi komplement. Nah, jadi si fiksasi komplement atau aktivasi komplement itu ada 2 caranya. Orang menyebutnya ada 2 jalurnya, jalur klasik sama jalur alternatif. Nah, kalau jalur klasik ini dipicu oleh antibodi yang kemudian berikatan dengan antigen sehingga kemudian akan mudah ditandai oleh yang lain gitu ya. Jadi peristiwa yang kalau jalur klasik itu dimulai ketika ada IgM, IgG berikatan dengan patogen sehingga kemudian komplemennya diaktifkan. Nah, sehingga kalau komplemennya diaktifkan itu membangkitkan suatu kompleks serangan membran. Nah, jadi kompleks serangan membran itu kemudian disebut sebagai MAC, Membran Attack Complex. Bagaimana bentuk serangannya? Maka komplemen ini membentuk pori-pori di permukaannya si antigen tadi. Sehingga kemudian pori-pori itu membuat lisis
si antigen tadi, misalnya patogen atau bakteri atau mikroorganisme. Ini udah pernah kita bahas di bagian lapis kedua gitu ya, tapi kemudian kita belum menghubungkannya dengan imunoglobulin. Nah, kalau udah hubungannya sama imunoglobulin, dia juga bisa dianggap sebagai lapis ketiga gitu ya. Kalau udah ada IG-nya itu udah lapis ketiga. Jadi makanya tadi bilang ketika lapis kedua sedang bekerja, sebenarnya lapis ketiga juga sedang mempersiapkan diri, juga sudah kemudian bekerja. Jadi ini dua cara itu bekerja bersamaan, gitu ya. Lapis 2 kerja, lapis 3 juga kerja, sehingga kemudian orang ini lebih cepat sembuh kalau dia sakit, lebih cepat dia mengatasi patogen atau antigen-antigen itu, gitu ya. Itu yang jalur klasik. Kalau yang jalur alternatif itu dipicu oleh bahan-bahan yang ditemukan di tubuh bakteri, tubuh jamur, tubuh virus, gitu ya. Nah, ini caranya adalah dengan cara seperti yang non spesifik yang apa namanya lapis kedua gitu ya. Jadi dia tidak melibatkan imunoglobulin gitu ya, tidak melibatkan imunoglobulin, tapi dia sistem komplement aja yang bekerja. Nah, sistem komplement itu kan bekerjanya kalau ada musuhnya. Jadi kalau ada bakteri, jamur, virus, protozoa, baru kemudian sistem komplement itu diaktifkan. Silahkan baca lagi yang lapis kedua ya, yang lapis kedua sistem pertahanan non spesifik lapis kedua ya, itu akan sudah menjelaskan bagaimana sistem komplement itu bekerja gitu ya. Nah, efek dari kerjaan sistem komplement ini adalah opsonisasi. Jadi antibodi akan berikatan pada permukaan bakteri patogen sehingga kemudian mudah dilenyapkan oleh makrofag. Ini dimatiin gitu, opsonisasi gitu ya. Nah, jadi si bakteri yang kemudian udah dibungkus-bungkus gitu ya oleh sistem komplement tadi itu memudahkan sel-sel fagosit untuk menandai oh ini yang harus dimakan, dibandingkan dengan bakteri yang masih polos, nggak diikat oleh antibodi, nggak dibungkus oleh komplement gitu ya, itu kayak tersaru gitu ya, ini sebenarnya sel apa musuh, sel tubuh kita atau musuh gitu ya, sehingga kemudian makrofag ini agak sulit membedakan mana musuh, mana yang bukan musuh. Tapi kalau udah dibungkus komplement, udah dikunci sama antibodi, itu jadi dia lebih gede lagi dan bisa dengan mudahnya tertandai, sehingga kemudian memudahkan si sel-sel fagosit untuk bekerja, mematikannya, opsonisasi. Kemudian efek dari kerja dari fiksasi komplement adalah sitolisis. Jadi ini ada kombinasi faktor-faktor komplement yang bisa menghancurkan dinding sel patogen gitu ya, sehingga kemudian bocor tadi ya, dan kemudian lisislah dia gitu. Kemudian juga bisa mengakibatkan si fiksasi komplement ini bisa mengakibatkan inflamasi. Inflamasi itu kan pemicunya pasukan sistem pertahanan adalah mast cell, basofil, kayak gitu ya. Kita udah bahas juga nih inflamasi itu apa, ada demam, ada peradangan, sudah kita bahas, silahkan dilihat lagi catatannya ya. Nah, jadi kerjasama dalam sistem pertahanan tubuh antara antibodi, komplement, kemudian fagosit itu bersama-sama itu disebut sebagai kekebalan atau imun adherence gitu ya. Jadi ini orang menyebutnya sebagai kelekatan. Susah soalnya diterjemahkannya ya. Imun adherence itu terjemahannya apa gitu ya. Jadi di Indonesia kan jadi aneh, kelekatan kekebalan gitu ya. Nah, 4 cara tadi bisa diilustrasikan dengan gambar yang ini. Jadi cara antibodi mengikat antigen, menginaktivasi antigen itu dengan 4 cara tadi. Nah, ini ringkasan ilustrasinya seperti ini ya. Kalau netralisasi ini misalnya ini musuhnya virus atau bakteri, kemudian epitopnya diikat oleh antigen
gitu ya, sehingga kemudian bentuknya ini jadi lebih gede dan lebih nyata dan lebih mudah dimakan oleh makrofag. Kalau aglutinasi itu dikumpulin gitu ya, ini bakteri, 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 nah dikumpulin, jadi digumpalkan gitu ya, sehingga kemudian juga mudah ditandai oleh si makrofag atau fagosit dan kemudian ditelannya gampang gitulah ya. Kalau presipitasi ini antigennya dalam bentuk larutan, sehingga kemudian mesti diendapkan, dikumpulin juga dalam bentuk endapan. Nah, kalau udah dikumpulin dalam bentuk endapan, maka juga mudah ditandai oleh fagosit dan mudah ditelan, gitu ya. Jadi yang tiga ini, netralisasi, aglutinasi, dan presipitasi, ujung-ujungnya itu akan diserahkan kepada makrofag untuk diselesaikan, gitu ya, istilahnya begitu. Nah, kalau yang keempat, fiksasi komplement atau aktivasi komplement, ini komplement ini kan dia kan humoral, dia senyawa kimia. Dia bisa membentuk pori-pori di permukaan antigen atau sel asing itu sehingga menyebabkan sel tersebut lisis, bocor, lisis dan kemudian mati gitu ya. Jadi akhir dari cerita si antigen itu ya kematian itu gitu ya. Nah, itu adalah kompleks antibodi dan antigen. Nah, jadi di bagian ini saya selesaikan di sini dulu. Untuk berikutnya, bagian berikutnya kita akan membahas tentang imunitas seluler ya. Jadi yang sekarang ini yang kita bahas khusus adalah imunitas humoral di lapis pertahanan ketiga atau di sistem imun spesifik. Nah, saya akhiri dulu sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.